Ibu Guru Hebat SDI Perselama Ojan. Saya ucapkan terima kasih karena sudah bersedia untuk datang mengikuti kegiatan saya punya ini yang tentang menebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi sebelum saya lanjut, saya beri kesempatan kepada Ibu PLT Kepala Sekolah untuk membuka kegiatan kita ini. Kepada Ibu, waktu saya berikan. Baik, terima kasih Ibu Mia selaku calon guru penggerak angkatan 10. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Hebat SDI Perselama Ojan. Kembali kita diundang oleh Ibu Mia untuk melakukan kegiatan yang sesuai dengan program dan rencana Ibu Mia dilaksanakan hari ini. Sehingga meskipun dalam keadaan yang listrik yang tidak ada ini, kita mungkin tampak mungkin ada panduan awal dari Ibu Mia harus mungkin dengan video mungkin, tetapi yang disiapkan ini, tetapi karena listrik tidak ada sehingga kita sudah ikut saja alur dari yang dibuat oleh Ibu Mia. Dan besar harapan kita mengikuti kegiatan ini secara bersama-sama dan kita ikuti kegiatan ini dari awal sampai selesai. Butuh kerjasama dan dukungan kita semua untuk boleh mensukseskan kegiatan yang Ibu Mia laksanakan ini. Jadi mungkin hanya itu saja saya buka kegiatan kita ini dengan ucapan selamat mengikuti kegiatan ini bersama guru hebat kita, calon guru penggerak Ibu Maria Jawa Subah. Kesempatan saya kembalikan. Terima kasih kepada Ibu PLT yang sudah membuka kegiatan kita siang ini. Jadi kita mulai saja untuk materi tentang menebarkan pemahaman dan pemaparan pengalaman budaya positif. Jadi sebelum kita mulai, kita semua berdiri dulu. Berdiri seperti biasa kita mengawali sesuatu. Ice breaking. Jadi ice breaking yang saya siapkan ini sudah kombinasi dari guru PJK juga tentang pembelajaran matematika yang mudah-mudah saja. Jadi kita menyanyi. Satu ditambah satu sama dengan dua. Dua ditambah dua sama dengan empat. Empat ditambah empat sama dengan delapan. Delapan ditambah delapan sama dengan 16. Tapi pelan-pelan. Oh iya, pelan-pelan. Oke, ulang kita mulai. Oh, belum lagi. Kita mulai. Satu ditambah satu, 1, 2, 3. Satu ditambah satu sama dengan dua. Dua ditambah dua sama dengan empat. Empat ditambah empat sama dengan delapan.
untuk kita mendengarkan. Saya akan memaparkan materi saya tentang pengalaman penerapan budaya positif. Jadi hal ini sudah saya pelajari di modul pembelajaran calon guru penggerak angkatan 10, sehingga saya memaparkannya atau menyebarkan hal ini kepada teman-teman guru sekalian. Saya sudah pelajari dan saya sudah bersama dengan anak-anak juga, menerapkan juga di anak-anak. Jadi sekarang saya bertugas untuk membagikan juga ke teman-teman guru sekalian tentang konsep dari budaya positif. Budaya positif ini ada beberapa konsep intinya. Ada 8 konsep inti dari budaya positif itu, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua nilai-nilai kebajikan, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku, posisi kontrol dulu, keyakinan kelas, dan yang terakhirnya segitiga restitusi. Jadi itu ada beberapa konsep inti dalam budaya positif, yang mana konsep-konsep inti tersebut sebenarnya sudah kita terapkan di anak didik kita. Hanya saja kita belum memilahkan mana yang itu sebagai posisi kontrolnya sebagai apa, karena di posisi kontrol juga ada beberapa bagian. Jadi seperti itu. Jadi sekarang kita lihat satu persatu. Yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Bahwa pembelajaran dengan paradigma baru itu terdapat pada profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan, sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi dalam pembelajaran dengan paradigma baru ini kita menerapkan pembelajaran dengan berdasarkan pada prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu berarti berbeda-beda. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran di kelas itu kita lihat dulu kebutuhan belajar anak. Ada anak yang dia lebih cepat menangkap materi melalui menonton video misalnya. Terus ada anak lagi di dalam kelas itu ada yang dia lebih cepat dari membaca buku atau materi yang sudah kita siapkan. Ada anak yang lebih paham saat dia mempraktikkan langsung, jadi itu. Ataukah ada anak yang lebih pada misalnya kalau ada materi yang tentang iklan, maka suruh dia sendiri buat iklan, begitu. Atau Pak gurunya kita siapkan iklan, suruh mereka baca iklan itu, lihat iklan itu. Setelah itu baru kita melaksanakan pembelajarannya berdasarkan kebutuhan mereka itu. Jadi kita guru juga sebelum ke kelas maka kita sudah siapkan. Ada anak 5 anak ini dia lebih ke video, maka kita siapkan video materi yang sama, tujuannya yang sama. Ada yang disiapkan pembelajaran, buku bacaan, maka siapkan dengan salah satu bacaan yang berkaitan dengan materi tersebut. Setelah itu baru kita pisahkan mereka. Kalau kamu suka nonton video, maka silakan menonton video. Kalau mau bacaan, maka ini ada bacaan ini yang sudah siapkan. Isinya sama dengan video dengan bacaan tadi. Itu yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi. Jadi itu termasuk pembelajaran berdiferensiasi ini sudah pada pembelajaran dengan paradigma baru. Selanjutnya ada tentang perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi stimulus respon tentang dunia, ada teori kontrol tentang dunia. Stimulus respon tentang dunia itu ada mengatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sama, sementara pada teori kontrol punya menyatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita itu berbeda.
Kemudian yang kedua, stimulus respon tentang dunia itu mengatakan bahwa semua orang melihat hal itu yang sama. Sementara pada teori kontrolnya itu setiap orang melihat sesuatu itu atau memiliki gambaran terhadap sesuatu itu berbeda. Kemudian stimulus respon tentang dunia itu menyatakan bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara pada teori kontrol itu mengatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi bukan salah, perilaku dia itu bukan salah, mungkin dia ada tujuan tertentu. Itu yang menurut pemahaman pada teori kontrol. Kemudian pemahaman dari stimulus respon itu dia mengatakan bahwa saya bisa mengontrol orang lain. Sementara di teori kontrol punya mengatakan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang mengontrol seseorang itu adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Itu pada teori kontrol. Saya lanjut jadi itu sudah pada paradigma belajar, paradigma baru. Sekarang kita lanjut ke disiplin positif. Disiplin positif ini kita lihat yang pertama dari kata disiplin itu sendiri dulu. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai yang diyakini. Itu tentang disiplin itu sendiri. Kalau berkaitan dengan disiplin positif itu merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward atau ancaman ataupun hukuman. Itu disiplin positif. Jadi kita memberikan cara penerapan disiplin positif ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi dia berbuat sesuatu itu tuh tidak untuk mendapatkan reward atau hanya karena takut ada ancaman atau ada hukuman begitu. Jadi yang dia lakukan itu adalah atas kesadarannya sendiri. Itu yang disebut dengan disiplin positif. Jadi maka sebagai pendidik ini tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi yang dari dalam atau motivasi intrinsik, motivasi dalam diri mereka. Dalam yang mana motivasi ini untuk perubahan perilaku mereka ke arah yang lebih baik. Jadi tidak mereka lakukan sesuatu itu bukan hanya karena ada ancaman atau ada hukuman atau demi mendapatkan sebuah imbalan atau penghargaan. Yang mereka itu bukan itu, tapi mereka lakukan adalah atas dasar kesadaran mereka sendiri. Nah, itu yang disebut dengan disiplin positif. Kemudian yang berikut ini tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama. Yang mana nilai-nilai itu sudah ada dalam diri kita, itu sudah ada. Hanya saja atau apa saja yang kita lakukan itu tentu mempunyai nilai, ada nilainya. Tinggal saja itu kita tinggal menyimpulkannya kalau yang kita lakukan ini atau yang anak lakukan itu ada pada nilai apa misalnya. Misalnya dia berbohong berarti anak berbohong berarti nilai kejujurannya sudah tidak ada di situ, seperti itu. Jadi tentang nilai kebajikan itu yang seperti itu. Jadi dalam nilai kebajikan itu, pada nilai kebajikan itu ada 3 bagian atau tiga organisasi yang membuat nilai kebajikan itu. Itu yang pertama itu dari IBO Primary Years Program. Itu mereka membuat di dalam itu ada beberapa nilai toleransi, rasa hormat,
integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian yang kedua, nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Ini yang kita semua sudah ketahui. Ada 6 nilai itu. Ada nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, dan kreatif dan bernalar. Ada 6 itu. Kemudian jadi ada 6 nilai itu yang sekarang kita sementara ini dan terapkan ke anak-anak supaya anak-anak juga punya hasil atau nilai yang 6 nilai itu ada pada diri mereka masing-masing. Kemudian dan yang ketiga yaitu terdapat pada keterampilan hidup. Itu ada nilai dapat dipercaya, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang, memberikan yang terbaik dari diri untuk orang lain, lurus hati. Jadi itu ada nilai-nilai. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa nilai-nilai itu ada pada perilaku anak didik kita. Seperti tadi, kalau mereka berbohong maka nilai kejujuran tidak ada. Atau kalau sebelum memulai pelajaran dan sesudah kita berdoa itu ada nilai iman dan takwanya ada. Ataukah hari Minggu mereka ke gereja berarti terdapat nilai iman dan takwa di situ. Kemudian di dalam kelas mungkin ada teman-teman yang berbeda agama, mereka saling menghargai. Itu berarti menghargai antar umat beragama, berarti ada nilai saling menghargai perbedaan di situ. Jadi tentang nilai-nilai kebajikan itu seperti itu ya Bapak Ibu. Ibu. Kita lanjut ke nanti sebentar baru saya minta pendapat dari Bapak Ibu guru, tapi saya lanjut materinya dulu ya. Yang berikut ini tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini yang sangat kita ini dalam keseharian kita dengan anak-anak di kelas. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu. Jadi yang kita lakukan atau yang anak-anak lakukan itu pasti punya tujuan tertentu. Jadi seperti tadi ada teori kontrol yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang dilakukan itu tidak ada yang salah ya. Tidak ada yang salah, dia itu punya tujuan tertentu. Jadi mungkin dalam hal dengan anak-anak kita mungkin ketika anak berbuat ini kita pasti menanyakan dulu. Jangan langsung mempersalahkan, tapi menanyakan alasan apa mereka melakukan itu. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka bahwa agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Jadi di sini ada kebutuhan dasar itu ada 5 kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kita lihat yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Pada kebutuhan untuk bertahan hidup ini, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima itu misalnya ada anak-anak kita yang sikapnya acuh, masa bodoh itu mungkin salah satu kebutuhan untuk rasa kasih sayang dan rasa diterima ini tidak dipenuhi. Mungkin mereka lihat ibu guru atau pak guru itu ini ataukah di rumah kasih sayang di rumah dari orang tua juga mereka tidak terima sehingga mereka masa bodoh yang dari rumah seperti itu datang di sekolah juga mereka berlaku demikian terhadap bapak ibu guru. Mereka masa bodoh ketika disuruh kerjakan apa-apa juga mereka tidak mau, mereka masa bodoh. Mungkin
bukan hanya kasih sayang yang terpenuhi, yang tidak terpenuhi, tapi mungkin ada kebutuhan lain juga yang tidak terpenuhi. Jadi itu kasih sayang dan rasa diterima. Atau mungkin kita guru yang hanya mungkin secara tidak sadar mereka melihat bahwa kita memihak kepada ada beberapa anak saja, satu dua anak saja, sehingga dia hanya karena terlalu diam, kita juga tidak terlalu perhatikan, maka dia merasa kita tidak perhatikan dia, itu sehingga dia juga merasa bodoh, dia merasa bahwa kita guru yang tidak peduli dengan dia, sehingga dia juga semakin masa bodoh dengan kita, bahkan sampai tugas-tugas juga dia tidak kerjakan. Itu mungkin kebutuhan kasih sayang juga dan rasa diterimanya tidak terpenuhi pada dia. Kemudian yang ketiga itu ada kebutuhan dasar penguasaan, kebutuhan akan kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. Jadi itu setiap tindakan atau tingkah laku anak-anak itu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan itu mungkin karena 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, salah satunya atau beberapanya tidak terpenuhi atau dia tidak dapatkan itu, sehingga dia berperilaku demikian, berperilaku yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi tugas kita sebagai guru adalah jangan langsung memvonis bahwa dia bersalah, tetapi kita panggil dan tanyakan dulu alasannya apa, sehingga kita bisa menemukan salah satu benang merah yang pada akhirnya kita menyebut dia mau bebas tapi bebas yang ini mungkin pembelajarannya dia mau bukan di dalam kelas, dia mau di luar kelas, mungkin itu kebutuhannya seperti itu, mungkin ada kebutuhan tertentu yang kita tidak ingin sehingga tidak penuhi, sehingga dia berperilaku demikian. Jadi kita harus tanya dulu, jangan langsung menyalahkan dia. Jadi nanti tahap-tahapnya seperti apa nanti sebentar ke materi selanjutnya. Jadi itu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita bisa kembali merefleksikan diri di kelas kita masing-masing atau secara sekolah. Mungkin pernah kita melakukan pernah kita menyalahkan anak-anak tanpa bertanya alasan apa. Mungkin ada kebutuhan dasar yang 5 itu tidak terpenuhi. Jadi saya harap supaya setelah ini kita bisa merubah pola kita, bagaimana cara kita menghadapi anak-anak yang karakternya berbeda-beda, sehingga 5 kebutuhan dasar mereka tadi itu bisa terpenuhi. Yang berikut tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu kita sudah bisa pahami bahwa setiap tindakan itu ada motivasi, ada tujuan tertentu. Motivasi itu ada berasal dari dalam diri atau motivasi intrinsik dan motivasi dari luar atau motivasi ekstrinsik. Yang motivasi dari luar itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mungkin itu. Mungkin lebih banyak anak-anak kita itu mereka melakukan sesuatu, perilaku mereka itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Mungkin lebih kepada menghindari hukuman ya. Itu termasuk dalam motivasi ekstrinsik atau dari luar. Kemudian satu lagi motivasi dari luar itu bahwa untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Untuk mengharapkan atau mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi dia berbuat sesuatu itu mau mendapatkan sesuatu, penghargaan apa dari orang lain. Kemudian kalau motivasi dalam diri itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka punya. Dan motivasi perilaku yang ketiga ini motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Jadi ini motivasi intrinsik. Jadi harapannya bahwa setiap tingkah laku kita atau anak-anak kita itu mempunyai perilaku itu motivasi dari dalam diri. Jadi sebaiknya itu motivasinya
dalam diri ya. Motivasi dalam diri tanpa mengharapkan imbalan umum. Hanya kita di sini kan kita memberikan penghargaan atau apa, itu bukan berarti apa, bukan berarti salah atau keliru, tapi itu juga hal baik. Mungkin anak-anak SD itu juga sudah menjadi satu motivasi. Mereka belum bisa secara penuh terhadap mereka punya diri, sehingga mereka butuh orang lain untuk memberi, untuk memotivasi mereka. Jadi kita dengan cara seperti itu kita memberikan penghargaan berupa apa tadi. Jadi harapannya ke depannya itu anak-anak punya kesadaran dari dalam diri sendiri tanpa menunggu ada imbalan atau penghargaan. Seperti itu. Itu motivasi perilaku manusia. Kemudian yang berikut ini hukuman, konsekuensi, dan rasa restitusi. Yang pertama kita lihat hukuman. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini berbeda ya, 3 hal yang berbeda. Mungkin kita dengar hal ini sama. Melakukan sesuatu takut dihukum atau melakukan sesuatu ada konsekuensinya. Padahalnya hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu sebenarnya berbeda. Sekarang kita lihat hukuman. Perbedaannya itu terletak pada yang pertama hukuman. Hukuman itu dilakukan secara tiba-tiba atau tidak terencana. Begitu kita lihat anak-anak buat salah langsung suruh berlutut di tiang bendera, itu hukuman secara tiba-tiba. Kemudian hukuman itu yang keduanya itu, perbedaan yang kedua itu hukuman itu murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau murid tidak dilibatkan. Murid tidak dilibatkan, maksudnya dalam hal kita menghukum siswa itu kita menghukum siswanya yang kita hukum, tetapi mereka tidak tahu sebelumnya yang Pak Guru mau hukum dia itu dia tidak tahu, tiba-tiba saja, dia tidak dilibatkan. Kemudian hukuman itu dia menuju pada fisik ya, fisik atau psikis tubuh, berkaitan dengan misalnya suruh berlutut berarti 2 kali seperti itu, atau dipukul, itu hukuman. Kemudian yang kedua konsekuensi. Konsekuensi itu dia terencana atau disepakati sesuai aturan, pada aturan. Kemudian konsekuensi itu yang kedua itu murid dibuat menjadi tidak nyaman. Dia menjadi tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Jadi kalau tidak buat ini berarti sebentar begini, itu konsekuensi ya. Itu yang maksudnya konsekuensi tadi. Jadi guru selalu memonitor murid. Kemudian yang ketiga restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Mungkin tadi hukuman dengan konsekuensi tadi itu kita hanya hukum, setelah itu selesai. Kau berlutut di tiang bendera selama 5 menit, setelah itu lalu sudah. Itu hukuman atau konsekuensi. Sementara yang namanya restitusi itu, jadi ini kita juga sudah pernah melakukan restitusi. Kita sudah pernah lakukan, hanya kita tidak membedakan dia ini termasuk dalam restitusi, ini termasuk dalam konsekuensi, atau ini termasuk dalam hukuman. Jadi kita semua guru pasti sudah melakukan ini. Jadi yang sebaiknya, sebagai guru itu, yang sebaiknya itu kita terapkan yang namanya restitusi ini. Karena proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi setelah kita tanya apa semua, terakhirnya cara cari solusi bagaimana supaya yang salah tadi itu bisa diperbaiki dengan cara apa. Seperti itu. Misalnya kesalahan dia misalnya
contek pekerjaan teman. Berarti kalau teman sekolah tidak terima, maka sebentar dia lapor ke guru, kita guru pasti panggil yang bersangkutan yang menyontek tadi itu, panggil tanya, terakhirnya sampai dengan kita kasih solusi. Nah, itu yang disebut dengan restitusi. Kasih solusinya misalnya, oh kalau begitu lain kali kalau besok mau ulangan atau formatif, itu kamu malamnya harus belajar. Seperti itu yang dimaksudkan dengan restitusi. Bukan hanya menghukum atau marah anak itu lalu berhenti. Kita sampai pada cari solusinya. Atau kalau mendekati orang tuanya, sampaikan ke orang tua bahwa mungkin di rumah tidak ada waktu untuk belajar, orang tua tidak kontrol belajarnya di rumah sehingga saat ulangan dia tidak bisa selesaikan, dia mencontek hasil pekerjaan teman. Itu solusi dari itu. Jadi yang dimaksudkan dengan restitusi itu adalah itu ya, seperti itu. Mungkin sebelum saya lanjut, mungkin ada bapak ibu guru yang bisa menceritakan, mungkin sudah pernah melaksanakan hukuman atau konsekuensi atau restitusi tadi itu, mungkin sudah ada, pasti sudah ada. Pasti ada, selama bertahun-tahun kita menjadi guru pasti sudah ada. Hanya kita bisa melihat perbedaan tadi itu, hukuman, konsekuensi dengan restitusi tadi itu. Kita melihat itu, berarti yang pernah saya lakukan ke anak ini itu sudah termasuk dalam restitusi, karena saya sudah sampai pada tahap cari solusinya. Itu mungkin ada bapak ibu guru yang mau ceritakan, saya persilakan. Ya, Pak Abang. Baik, Ibunya terima kasih banyak yang saya ceritakan pengalaman saya tentang pembelajaran dan pada tingkat restitusi ini pengalaman saya di tempat kerja lama. Itu salah satu siswa kami itu dari Lamojan, tidak sekolah kurang lebih 1 semester, sudah 6 bulan, 5 bulan, masuk bulan yang ke-6 di hari minggu terakhir baru ada ujian khusus. Kami terpaksa harus membantu dia datang untuk ujian karena namanya terdaftar di Dapoli. Terpaksa kami memanggilnya. Yang sudah sekolah 5 bulan. Akhirnya waktu itu saya punya posisi sebagai KU humas di sekolah tersebut dan berkaitan dengan berlaku siswa ini dengan mata pelajaran yang saya mampu, saya sudah memanggilnya, memberi pendampingan terhadap dia baik di rumah maupun sekolah, tetap pada titik yang sama. Akhirnya saya diberitahu oleh kepala sekolah bahwa apa harus berusaha untuk ujian. Saya dengan caranya bagaimana saya pergi mendekati orang tuanya, juga orang tuanya tidak mampu lagi, anunya juga tidak mampu lagi, omnya juga tidak mampu lagi. Akhirnya saya sendiri berguna. Saya bilang, kamu sekolah itu bukan untuk dipuji atau bukan untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Dan sekolah itu membuat kamu bisa berpikir mana yang baik dan mana yang buruk. Coba kamu pikir itu. Coba kamu renungkan itu posisi dia masih tidur di kamarnya. Dia tidur di kamarnya, saya angkat kursi taruh di depan pintu kamarnya, bisa duduk menghadap dia, bisa jaga orang mati. Dia tidur bungkus pula atas selimutnya. Anak itu Noven. Saya duduk jaga dia itu selama 1 jam 22 menit. Saya lihat waktu sejak saya dari sekolah ke rumahnya itu, sejak saya mulai saya duduk sampai proses saya mau omong dia, bujuk rayu dia ini sampai 1 jam 22 menit. Pada menit ke-22 saya berhasil membangunkan dia. Saya jaga dia depan pintu kamar mandi. Saya bilang sabun ada tidak ada. Saya langsung lari keluar ambilkan sabun, kasih dia di kamar mandi. Duduk jaga pakai pakaian, saya ambil bedaknya juga kasih dia. Sampai dia pakai, saya bawa dia ke sekolah dan hari itu dia ikut ujian. Itu upaya itu saya menceritakan mungkin terlalu singkat, tapi prosesnya panjang sekali untuk meyakinkan bahwa anak ini harus sekolah.
harus tamat, harus menambah ke sekolah di tahun lalu. Jadi ini bisa rasa bahwa mungkin dari restitusi tiga restitusi ini ada suatu ilmu yang sangat membantu kita guru ini untuk mengembalikan karakter anak yang mungkin orang lain yang bukan guru itu mereka merasa bahwa itu tuh guru tidak bisa dirubah lagi. Tapi ini untuk kita guru itu sangat membantu sekali bahwa dengan ini anak-anak yang mungkin yang kita katakan liar atau brutal pasti terjawab. Itu pengalaman saya menghadapi persisakan ini. Terima kasih. Oke, profesional sekali untuk apa yang dilakukan oleh Pak Afong ini. Jadi sebagai guru itu kita tidak mudah. Terus kira-kira apakah anak yang tidak masuk sampai dengan 5 bulan itu Pak? 5 bulan 3 minggu. Itu bisa dicari tahu alasannya atau tidak? Alasannya kenapa dia sampai selama 5 bulan itu tidak masuk? Saya selalu mencari tahu. Dan saya tahu jawabannya. Oh iya. Saya tahu jawabannya. Tapi dia masih, kalau saya mau kata kasar, dia masih dihantui oleh setan kiranya. Maka dia masih membalik. Dan pada akhirnya dia luluh juga. Ya, sangat bagus sekali Pak Afong pengalaman ini. Jadi setelah kita tahu itu kita harus ada anak yang berlaku demikian, kita harus cari tahu dulu alasannya apa ya. Ya itu yang dimaksud dalam restitusi tadi, cari tahu alasannya apa sampai setelah itu kita menemukan alasannya, berarti bagaimana caranya supaya. Jadi ini mungkin dari kebutuhan dasar yang tadi itu ada 5 kebutuhan dasar ini mungkin ada salah satunya tidak terpenuhi. Mungkin Pak Afong tidak sampaikan alasannya anak tersebut, tapi mungkin hanya Pak Afong sendiri yang tahu bahwa dari 5 kebutuhan dasar salah satunya pasti tidak terpenuhi, Pak. Sehingga dia 5 tidak saja tapi banyak. Dan 5 mungkin 4, 3 dia yang membuat dia sampai ke sekolah. ya. Dia lama. Jadi bagus sekali bahwa bagaimanapun setelah kita mengetahui cara-cara kita sebagai guru berusaha supaya dia juga bisa mengikuti ujian itu sudah sangat ini sekali, bagus sekali, menyadari akan tugas kita sebagai guru. Kemudian yang dimaksud dengan restitusi tadi itu seperti itu ya, cari tahu sampai dia bisa memperbaikinya, dia kembali masuk ke sekolah untuk mengikuti ujian seperti itu. Jadi kita tepuk tangan dulu untuk salut, 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 salut. Oke, terima kasih. Mungkin masih ada lagi? Bisa dicerita? Lagi, ada lagi Bapak Yos? Bapak Yos dua-duanya? Bisa ceritakan pengalaman ada sesuatu yang bermasalah kemudian langsung menghukum saja, ataukah kita laksanakan restitusi, cari tahu alasannya sampai ini cara solusinya bagaimana mengatasi masalah tadi itu. Pasti ada. Bertahun-tahun kita sudah jadi guru ini pasti ada. Oke. Baik, saya lanjut ya, Bapak nanti Bapak Ibu tidak merasa sehingga merasa akrab dengan kita, sehingga di situ fungsi kontrol kita sebagai teman itu ada di situ. Kemudian pemantau itu kita langsung ngomong ke dia, yang tadi dia pakai atribut lengkap, kita langsung ngomong, kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut atau pulang ke rumah untuk ambil atribut, seperti itu. Itu sebagai pemantau, hanya omong saja, dia cari sendiri solusinya, saya sendiri solusinya. Jadi kamu sudah langsung kamu langsung melanggar peraturan sekolah. Sebentar selesai ini kamu pergi cari atribut, ataukah pulang ambil atribut di rumah. Itu kita sebagai pemantau. Dan yang terakhir sebagai manajer, itu kita tanya
Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Di situ fungsi kontrol sebagai manajer. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu ada masing-masing bagiannya. Fungsi kontrolnya beda-beda. Setiap pertanyaan yang kita ucapkan itu apa solusi atau apa saja yang kita berikan ke anak ketika dia membuat kesalahan. Di situ fungsi kontrol kita terlihat entah sebagai teman atau pemantau. Jadi yang diharap itu sebagai kita itu sebagai manajer, kita cari dulu apa, tanya dia, menyadarkan dia tahu tidak kesalahannya apa. Setelah itu bisa dia memperbaiki atau kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya, seperti itu. Itu fungsi kontrol sebagai manajer. Jadi diharapkan kita guru itu menjalankan fungsi kontrol kita itu sebagai manajer. Sekarang dari 5 posisi kontrol guru tadi itu sudah bisa paham ya Bapak Ibu? Jadi sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi dari 5 apa tadi itu fungsi kontrol guru tadi itu di sini saya ada siapkan. Tadi sebenarnya mau saya tayangkan di fokus tapi karena listriknya padam, jadi saya bacakan saja kalimat pertanyaannya ini. Dapat baca kalimat pertanyaan kita, tidak perlu tayangkan apanya. Kalimatnya seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi kira-kira itu pada kalimat pertanyaan yang seperti itu termasuk pada posisi kontrol sebagai apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah ya? Membuat rasa bersalah. Jadi begitu kita omong begitu dia sudah merasa bersalah itu. Saya sampai buat Bapak Ibu kecewa. Dia sudah mulai rasa bersalahnya sudah muncul. Kemudian pertanyaan berikut. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pada apa? Mengelus? Teman. Pemantau ya? Jadi sebagai pemantau itu. Jadi, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Seperti itu. Itu sebagai pemantau. Jadi dia sebagai pemantau. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kemudian yang berikut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai manajer ya? Sebagai manajer. Yang berikut. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Itu pada sebagai teman ya. Sebagai teman. Ajakan dia mengajar berarti dia merasa bahwa sudah semakin dekat dengan guru. Teman. Kemudian yang terakhir ada pertanyaan satu lagi. Ada pernyataan satu lagi ini. Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Itu pada penghukum ya. Ada penghukum. Mengajar dia termasuk dalam 5 posisi penghukum ya. Menghakimi. Jadi kita sudah bisa memahami. Jadi hal-hal seperti ini kita sudah lakukan. Jadi tinggal kita merefleksikan apa yang selama ini atau kita bisa merencanakan ke depannya seperti apa. Jadi harapannya yang kita lakukan itu fungsi kontrol itu yang kelima tadi sebagai manajer. Jadi kita panggil mereka, tanyakan baik-baik dulu, kemudian yang terakhir baru cari solusinya. Itu baru guru itu sebagai manajer. Berikut tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kita sudah buat juga di kelas masing-masing.
atau kalau di sekolah maka disebut dengan keyakinan sekolah. Jadi yang menjadi pertanyaannya itu, mengapa sekarang ini sudah mulai rame-rame atau gencar-gencar dengan kata atau paling katanya keyakinan kelas, bukan lagi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, bukan lagi peraturan kelas. Jadi di sini ada perbedaannya. Jadi dari kita bisa bedakan mengapa keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas. Dan Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang bisa memberikan pendapat mengapa sekarang ini sudah disebut atau lebih apanya ke disebutkan keyakinan kelas, bukan lagi peraturan. Kalau peraturan itu dari dampaknya pada hukum. Jika melanggar peraturan maka dari hukum. Kalau keyakinan kelas berarti itu muncul dari nurani sendiri. Dia yakin kalau salah dia tidak buat, kalau benar dia buat. Oke, terima kasih Pak. Apa mungkin dari teman-teman lain, Bapak? Kalau peraturan kelas atau perbedaannya itu kalau Rokok mau di ruangan B dulu, ruangan saya yang lain. Nongkrong tadi pagi makan tidak? Makan tapi jam 8 juga cukup sudah. Sudah jam 8 juga cukup sudah lain-lain. Dari malam silakan. Main game sampai jam berapa? 11. Jam 11. Itu tidak capek kan kalau main game sampai jam 11 baru istirahat. Seru Pak. Itu sudah menjadi kebiasaan setiap hari ataukah memang hanya sekedar hobi saja? Sekali-sekali, sekali-sekali, sekali-sekali. Baik, minggu lalu itu di ruangan gereja barisan paling sayap kanan itu Pak ada lihat banyak sekali siswa yang datang ke gereja pergi misa. Jadi mungkin 2 atau 3 orang yang mungkin tidak hadir pada hari itu. Sampai satu yang yang tidak masuk gereja hari. Ya, masuk gereja itu kemarin itu minggu lalu itu apa kita ada di kelas itu kita punya materi itu tidak ada materi yang kita pernah ngomong itu bahkan kita tidak pergi ke gereja itu kita nanti kita tidak masuk surga itu mau takut tidak? Takut tidak masuk surga ya? Ya masuk surga dan itu takut masuk surga. Terus ketika ini pokok ini tidak masuk ke gereja, tidak pergi ke gereja, itu kurang lebih merasa aman tidak ke gereja. Kenapa tidak aman tuh? Takut dengan siapa? Takut dengan Pak Aku. Jangan takut aku, Pak Aku juga manusia. Coba Nokop sebut salah satu paling takut itu.
satu di antaranya itu selain saya. Takut dengan Tuhan Allah ya. Jadi kita manusia itu kita takut dengan Tuhan. Terus di sekolah juga di keyakinan keras kita punya itu yang di poin paling terakhir itu memang sudah pernah baca belum? Sudah pernah baca, sudah tahu membaca tidak? Sudah tahu membaca ya, sudah siswa kelas 5 sudah tahu membaca. Salah satu poin dari 5 poin keyakinan keras kita yang kita buat bersama-sama itu salah satu poinnya itu tentang apa itu? Sebenarnya tentang apa? Sudah lupa. Oh, coba ini Ona lurus coba baca keyakinan kelas yang paling terakhir itu tidak salah wajib ke gereja atau ke gereja setiap hari Minggu itu sesambung ke gereja setiap hari Minggu. Jadi kita anak sekolah, kita yang sudah dibaptiskan, sudah makan tubuh darah Kristus, itu tugas kita hari Minggu harus pergi ke merasa bersalah tidak? Merasa bersalah tidak perlu. Hari ini saya tidak kemarin saya tidak di gereja itu ada rasa bersalah tidak dengan sikap yang berbeda itu. Baik. Saya tak mau tanya dulu sedikit saja. Itu dulu tepat. Biasa hari Sabtu malam itu tidurnya jam berapa? 11. Hari jam 11. Minggu Pak. Malam Minggu. Malam Minggu. Jadi belum tahu kalau tidur sampai jam 11 itu pagi hari Minggu itu diumumkan gereja di gereja itu setiap hari Minggu kita bisa jam berapa? Malam. Jam 8. Minggu lalu pengumuman untuk minggu ini, minggu lalu itu pengumuman kita bisa jam berapa? Jam 8 pagi. Kan tadi Mas Fitra bilang tidur jam 11 malam, maka bangun paginya pasti terlambat, tidak bisa pergi ke gereja lagi. Oke. Pak mau tanya begini. Selain tidak pergi ke gereja itu karena malam bete, apalagi yang membuat menjadi malas pergi ke gereja? Tinggal itu sama berbeda Pak. Tapi satu detik foto. Ya, foto. Di rumah biasa sendiri cuci cucian atau kalau orang tua? Sendiri cuci itu leh. Kenapa harus menunggu orang tua yang cuci dulu atau sampai tidak cuci seperti itu? Baik. Baik, terima kasih kepada Pak Apong dan Pak Resno. Kita tepuk tangan dulu untuk mereka dua. Jadi kita sudah dengar tadi, kita sudah lihat dan sudah dengar bahwa 3 tahap dari saya sudah berkesimpulan bahwa 3 tahap dari segitiga institusi ini kita sudah pahami sehingga sampai dengan mempraktekkan tadi sangat bagus sekali. Mulai dari menstabilkan identitas, setelah itu validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Sampai dengan cari solusi tadi ya. Jadi terima kasih kepada Pak Apong dan Pak Resno. Semoga kedepannya pelan-pelan kita bisa menerapkan 3 tahap restitusi ini dalam hal menyelesaikan permasalahan-persoalan yang dihadapi oleh anak didik kita. Jadi ini ada salah satu contoh juga sebenarnya sebelumnya tadi itu saya sudah tayangkan, tapi karena listriknya padam, listriknya baru menyala, jadi saya minta kita semua nonton ini. Ada satu ini saya dengan siswa ini.
Nani? Oke, jadi ini salah satu contoh yang tadi itu yang dilakukan oleh Pak Apong, dan yang ini satu contoh yang saya lakukan dengan siswa kelas 4 yang mana kasusnya adalah temannya mencontek hasil pekerjaan Sion punya ini, sehingga dia tidak terima, dia marah dengan teman di sebelahnya. Setelah itu teman di sebelahnya menangis, sehingga saya cari solusinya, panggil Sion untuk memberikan arahan yang mulai dari melalui 3 tahap tadi dan segitiga diskusi itu. Baik. Jadi saya ulang sekali lagi, semoga 3 tahap diskusi ini bisa kita laksanakan atau kita terapkan bersama anak-anak didik kita. Dalam penerapan program disiplin positif, ini kita sudah masuk ke penutupnya. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi sekian saja dari saya tentang penerapan disiplin positif ini. Terima kasih untuk kita semua. Mohon maaf, saya sudah minta waktunya Bapak Ibu. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Kepala Sekolah untuk menutup kegiatan kita. Terima kasih Ibu Nia dalam mengisi acara dalam ruang kolaborasi kita ini. Jadi sepertinya kegiatan kita ini sudah pernah kita alami bersama dengan Pak Blas waktu kita di kegiatan di SDN sempat waktu itu juga Pak Risno yang tadi yang ngomong tadi selaku guru. Jadi dengan semakin banyak materi tentang budaya positif ini di sekolah kita, ini sepertinya nanti dengan pelan-pelan kita akan semakin banyak ke materi ini ditularkan kepada kita, maka semakin banyak atau pelan-pelan kita akan menerapkan hal ini di sekolah kita. Sehingga saya merasa terima kasih, bersyukur karena Bapak Ibu mereka mempunyai kemampuan ataupun sudah sempat mengikuti kegiatan ini dengan datang melibatkan guru untuk kita sama-sama saling menunjang Bapak Ibu guru, sehingga mungkin kedepannya kalau memang ada teman-teman yang mau ke tahap ini, itu kita sudah pernah alami, lihat, tinggal saja kita poles saja. Intinya bahwa sudah ada orangnya bisa menjadi narasumber untuk kita, ataupun saya kesulitan bisa sudah ada orang yang bisa membantu saya.
intinya seperti itu. Sehingga terima kasih banyak saya sampaikan kepada kita semua. Kita masih punya waktu untuk bertahan sampai dengan saat ini. Sekian dan terima kasih.